Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Wulandari, asal Prodi Sistem Informasi Horizon University Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai association rule dan penerapannya dalam data mining. Langsung saja ke penjelasan slide pertama. Kita mulai dari pengertian data mining. Definisi data mining menurut Gartner Group dalam Laros 2005, data mining adalah proses untuk menemukan hubungan, pola, dan tren yang bermakna dari kumpulan data besar dengan bantuan teknik statistik, matematika, dan pengenalan pola. Nah, manfaat dan tujuan data mining ini yang pertama memprediksi tren dan karakteristik bisnis secara otomatis dan database besar, dari database besar. Lalu yang kedua menemukan pola tersembunyi yang sebelumnya tidak diketahui. Lalu ada membantu organisasi atau individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Nah, di sini data mining menggunakan metode yang pertama itu ada estimation, linear regression, neural network. Lalu yang kedua ada forecasting, prediction, linear regression, neural network. Dan yang ketiga ada classification, Naive Bayes. Lalu ada clustering. Dan yang terakhir ada association. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke materi utamanya yaitu association rule. Association rule merupakan salah satu output yang dihasilkan dari data mining. Association rule adalah salah satu metode dalam data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan atau pola keterkaitan antara item yang sering muncul bersamaan dalam suatu data. Nah, pola ini ditulis dalam bentuk aturan seperti jika A dibeli, maka B juga kemungkinan besar dibeli. Contohnya, di minimarket, pelanggan yang membeli roti sering juga membeli selai dan susu. Oleh karena itu, produk ini biasanya diletakkan berdekatan di rak. Aturan association yang terbentuk jika membeli roti, maka kemungkinan besar juga membeli selai. Jika membeli roti dan selai, maka kemungkinan besar juga membeli susu. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu yang pertama yaitu menemukan pola tersembunyi dari data transaksi. Yang kedua yaitu membantu bisnis memberi rekomendasi produk. Lalu yang ketiga meningkatkan strategi penempatan barang dan promosi. Next ke komponen utama association rule. Yang pertama itu ada support. Support ini menunjukkan seberapa sering kombinasi item A dan B muncul di seluruh transaksi. Di sini ada rumusnya yaitu support A, B, yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi. Lalu ada confidence, di sini menunjukkan kemungkinan item B muncul jika A terjadi aturan A, B. Rumusnya itu confidence A dan B, support A, B dibagi support A. Lalu ada leaf, di sini menunjukkan seberapa kuat hubungan A dan B dibanding jika keduanya terjadi atau muncul secara acak. Di sini ada rumusnya confidence A, B dibagi support B. Next, di sini ada penerapan association rule di berbagai bidang, yaitu yang pertama ada di retail atau di supermarket. Contohnya, jika pelanggan membeli popok, maka kemungkinan besar juga membeli tisu basah. Manfaatnya menyusun strategi penempatan barang dan promosi bundling produk. Lalu yang kedua ada di e-commerce. Contohnya saat pelanggan memasukkan produk Yves Saint Laurent Cushion ke dalam keranjang, sistem menampilkan rekomendasi produk lain seperti YSL Blush, YSL Foundation, dan lain-lain yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan lain. Manfaatnya itu membantu meningkatkan penjualan dengan fitur sering dibeli bersama yang memanfaatkan pola pembelian pelanggan sebelumnya untuk menawarkan produk tambahan secara relevan. Lalu yang ketiga yang di pendidikan, contohnya mahasiswa yang lulus mata kuliah A dan B memiliki peluang tinggi lulus mata kuliah C.
Manfaatnya itu rekomendasi urutan pengambilan mata kuliah untuk meningkatkan kelulusan. Lalu yang keempat di kesehatan, contohnya itu pasien dengan gejala A dan B cenderung juga memiliki penyakit X. Manfaatnya itu membantu diagnosis penyakit secara lebih akurat berdasarkan pola gejala. Ini contoh studi kasusnya, kita bisa lihat toko kecantikan Glow Up Beauty Store mencatat data penjualan skincare selama 1 tahun. Lalu analisis dilakukan untuk menemukan pola pemberian produk menggunakan algoritma a priori dengan minimal supportnya itu 30% dan minimal confidence-nya itu 60%. Produk yang dianalisis itu ada facial wash, toner, moisturizer, serum, sunscreen, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk mengetahui produk apa saja yang sering dibeli bersamaan dan mendukung strategi promosi building. Nah, di sini ada beberapa pola transaksi penjualannya. Nomor di samping itu ya nomor dari 1 sampai nomor 12 itu bulan pertama dari misalnya dari bulan Januari 2024 hingga Desember 2024. Lalu yang di sebelahnya ada item set transaksi, itu produk teratas yang paling banyak dibeli dari bulan. Misalnya bulan pertama itu bulan Januari, item set transaksi yang paling banyak dibeli itu yaitu ada toner, moisturizer, dan sunscreen. Next, kita mulai dalam perhitungan pembuatan satu item set support. Di sini ada tabel tabularnya. Di sini ada rumus-rumusnya juga, yaitu rumus yang support yang pertama itu jumlah transaksi yang mengandung A dan dibagi total transaksi dikali 100%. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel tabularnya, yaitu di bulan pertama hingga 12. Yang pertama itu ada di facial wash. Di facial wash itu dari bulan pertama itu tidak ada transaksi, lalu di toner itu di bulan pertama ada transaksi 1 kali, di moisturizer juga ada transaksi 1 kali, di serum tidak ada transaksi, di sunscreen pada bulan pertama itu ada transaksi 1 kali. Kita bisa lihat langsung aja di jumlah transaksinya di 12 bulan atau 1 tahun, itu kita bisa lihat di facial wash itu ada jumlah transaksinya 7, lalu di toner itu ada 5, di moisturizer ada 8, di serum ada 7, dan di sunscreen ada 9. Untuk bagaimana cara perhitungannya? Kita hitung, dan di sini kan minimal supportnya itu kan 30%. Jadi kita bisa hitung kayak contohnya di facial wash itu jumlah transaksinya 7. Jadi 12 bulan ini dibagi 7 dikali 100% sama dengan 58,33. Lalu untuk tonernya sama perhitungannya seperti itu. 5 dibagi 12 lalu dikali 100% hasilnya 41,67. Lalu moisturizer juga sama perhitungannya hingga di akhir sunscreen. Nah, karena di sini minimal supportnya 30%, maka kelima itemnya itu tuh memenuhi support semua karena di atas 30%. Kita lanjut ke kombinasi kedua item set support. Rumusnya hampir sama, yaitu jumlah transaksi yang mengandung A dan B dibagi total transaksi dikali 100%. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kombinasi ya teman-teman. Jadi di sini bisa ditentukan kayak facial wash, toner, facial wash, moisturizer, facial wash, serum, facial wash dan sunscreen, lalu toner dan moisturizer, toner dan serum, seperti itu. Ini ada tabel item setnya, bisa dilihat untuk jumlah supportnya, perhitungannya bisa dilihat dari rumusnya. Jumlah transaksi facial wash dan toner itu ada 1, lalu ada jumlah transaksi facial wash dan moisturizer itu ada 3, perhitungannya sama. Jadi dari 10 total kombinasi 2 item set yang terbentuk ini, terdapat 3 item yang memenuhi nilai minimum support.
Makanya ketiga item set tersebut yang lolos ke tahap pembentukan aturan asosiasi confidence, yaitu yang nomor 2, 4, 9, sorry. Yang masuk itu nomor 4, 9, dan 10. Nah, ini pembentukan aturan asosiasi confidence. Minimal itu 60%. Kita bisa lihat rumusnya itu confidence A, jumlah transaksi A dan B dibagi jumlah transaksi A dikali 100%. Lalu confidence B itu jumlah transaksi B dan A dibagi jumlah transaksi B dikali 100%. Kita bisa lihat di sini ada tabel 1, item set juga udah ada, jumlah transaksi, supportnya udah ada, lalu tabel 2 juga udah ada hasil jumlah transaksi dan supportnya, dan yang ketiga juga sudah ada. Ini menilai kekuatan aturan asosiasi dengan leaf. Di sini rumus leafnya itu confidence A dan B dibagi support B. Nah, di sini tuh menunjukkan seberapa kuat hubungan A dan B dibanding jika keduanya terjadi atau muncul secara acak. Nah, di sini leaf 1, A dan B cenderung dibeli bersama asosiasi positif atau kuat. Lalu kalau A dan B tidak berpengaruh, independen atau netral. Lalu leaf A dan B cenderung tidak dibeli bersama. Berarti association itu lemah atau negatif. Jadi bisa dilihat dari sini tabelnya di item set. Nomor 1, hanya kombinasi facial wash moisturizer yang memiliki asosiasi kuat. Leaf-nya itu 1,29 menunjukkan kecenderungan pelanggan membeli keduanya secara bersamaan. Lalu ya untuk nomor 2, kombinasi lain moisturizer, sunscreen, dan serum. Memiliki leaf kurang dari 1 menunjukkan asosiasi lemah, pelanggan cenderung tidak membeli produk tersebut secara bersama. Lalu yang ketiga, leaf membantu menilai seberapa besar kekuatan asosiasi dibanding pola pembelian acak. Nah, di sini ada association final atau yang terakhir, di mana memenuhi support, confidence, dan leaf. Kita bisa lihat grafiknya. Nah, di sini ada grafik asosiasi final transaksi penjualan skincare. Pelanggan yang membeli facial wash cenderung juga membeli moisturizer. Yang warna biru ini kita bisa lihat itu support, confidence-nya itu yang berwarna merah. Nah, dari keseluruhan kombinasi yang dianalisis, hanya aturan facial wash moisturizer yang memenuhi seluruh kriteria minimum, support, confidence, dan leaf. Ini menunjukkan bahwa pelanggan yang membeli facial wash sangat mungkin juga membeli moisturizer, sehingga bisa dijadikan dasar promosi building atau penerapan produk pendampingan. Di sini ada tabelnya untuk nomornya. Aturannya itu pelanggan yang membeli facial wash cenderung juga membeli moisturizer. Supportnya itu ada 50, confidence-nya itu ada 85,71, leaf-nya ada 1.29, dan interpretasinya asosiasi kuat. Nah, kesimpulannya itu association rule merupakan salah satu teknik penting dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antar item dalam data transaksi. Teknik ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti retail, e-commerce, pendidikan, dan kesehatan karena mampu mengungkap hubungan tersembunyi yang mendukung pengambilan keputusan strategi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya Intan Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.